Selama ini, Dr. Richard Lee dikenal sebagai dokter kecantikan yang aktif membagikan edukasi di media sosial. Namun, di balik citra positifnya muncul berbagai temuan yang mengungkap dugaan kebohongan yang ia sembunyikan. Dokter detektif atau Doktip bersama dengan BPOM baru-baru ini membongkar fakta mengejutkan yang mengarah pada praktik penipuan yang merugikan banyak orang. Salah satu temuan terbesar adalah mengenai produk kecantikan yang dipasarkan Richard Lee. Dalam rapat di Komisi 6 DPR, Doktip mengungkap bahwa banyak produk yang dijual tidak sesuai dengan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Beberapa di antaranya bahkan telah ditarik karena tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Hal ini memicu kekhawatiran besar terhadap keamanan produk-produk tersebut bagi konsumen yang telah lama mempercayainya. Tidak hanya itu, terungkap pula bahwa produk DNA salmon yang dipasarkan dengan harga hampir 2 juta rupiah diduga hanyalah produk dari merek lain yang dikemas ulang dengan mereknya sendiri. Dugaan ini semakin menguat ketika ditemukan bahwa produk yang sama dapat dibeli dengan harga jauh lebih murah sebelum diberi label baru. Praktik seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan kejujuran dalam bisnisnya. Di sisi lain, gelar akademik yang selama ini digunakan Richard Lee juga menjadi sorotan. Doktip mempertanyakan keabsahan gelar PhD yang kerap ia gunakan dalam branding dirinya sebagai dokter kecantikan. Jika terbukti gelar tersebut tidak diperoleh melalui jalur akademik yang sah, maka kredibilitasnya sebagai seorang profesional akan semakin dipertanyakan. Dengan fakta yang mulai terungkap, publik kini mulai mempertanyakan integritas Richard Lee. Banyak yang merasa kecewa dan merasa telah dikelabui oleh sosok yang selama ini mereka percayai. Apakah temuan ini akan membawa konsekuensi hukum bagi Richard Lee? Bagaimana nasib para konsumennya yang telah membeli produk-produknya? Semua mata kini tertuju pada perkembangan kasus ini, menanti kebenaran yang sesungguhnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, udah pernah lihat belum nih update hasil pengawasan BPOM terbaru terhadap produk yang kemarin ownernya klarifikasi begini nih. Tapi kok BPOM share di sosmed sebelah kalau WT ternyata ditemukan itu banyak banget pelanggarannya. Ini nih postingan BPOM, tidak mengandung tobat putih, iklankan dan diedarkan secara berlebihan atau bisa kita bilang overclaim atau juga janji palsu, penyesatan publik, berbohong. Tapi hebat juga ya ini produk. Satu produk sekali melanggar 5 undang-undang. Tapi untung BPOM tegas kasih sanksinya ya. Yang bisa kalian lihat di sini. Nah, itu sanksinya tuh yang dikasih ke saran aja nih dok. Besok-besok kalau mau jualan, marketingnya tuh yang normal-normal aja lah. Nggak usah yang sampai bohong-bohong, nipu-nipu gitu. Jadinya offside, jadinya masalah kan. Tapi nextnya kalau dia masih jualan juga sih sebenarnya. Kalau gua sih udah agak trust issue ya. Tahu yang lain kayak gimana. Lapor Pak Kapolri ya, lapor Kepala BPOM, lapor Ketua BPKN. Ini kan jelas ya, wet tomato itu sudah jelas. BPOM merilis bahwa wet tomato jelas melanggar dan overclaim. Ya, di situ jelas dalam press release BPOM menyebutkan bahwa tidak ada kandungan wet tomato. Overclaim tidak sesuai dengan iklan dan itu melanggar, salah satunya juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Clear di sini dan ini delik formal ya, delik formil, tidak harus menunggu akibat. Tetapi ketika delik ini ya sesuai dengan peraturan perundang-undang maka tidak perlu menunggu akibat. Itu clear. Sebagaimana press release dari BPOM bahwa wet tomato melanggar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Artinya Bapak Kapolri, Bapak Ketua BPOM, Ketua BPKN, diproses dong. Masyarakat ini menunggu hal-hal yang seperti ini, bukan yang kasus remeh temeh yang diproses, yang begini nih loh. Ya, kalau ditanya korbannya mana, korbannya saya tanya, wet tomato itu terjual berapa pieces, terjual nggak atau tidak laku terjual sama sekali sejak produk ini dijual. Ayo Pak, ya kami ini praktisi hukum ya mencoba menjelaskan ke masyarakat bahwa masih ada hukum di Indonesia. Buktikan Pak bahwa
hukum di Indonesia ini ya masih ada dan masyarakat menunggu Pak, menunggu karena ini sudah jelas BP POM sudah menjelaskan bahwa ini melanggar hukum. Segera Pak diproses Pak. Kalau data konkret tuh begini, jelas sumbernya BPOM datang sendiri guys, dikasih tahu kita juga tuh. 9 Maret baru banget, ini tanggal 11 nih, baru berapa hari yang lalu tuh kan. Terus di sini produknya pelanggarannya relabeling sama iklan suplemen kesehatan yang WT ini tidak sesuai sehingga akhirnya dibatalkan izin edarnya. Yang didaftarkan nggak pakai stiker tomat putih, di sini tiba-tiba ada tomat putih. Berarti benar yang kita suarakan kemarin-kemarin itu guys, jelas nggak pakai rekaman-rekaman yang multitafsir, nggak ada ini multitafsir, udah jelas di sini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan penandaan-penandaan yang didaftarkan ke BPOM. Bahkan klaim-klaim yang terindikasi berlebihan, yang tadinya memelihara kesehatan kulit ditambah-tambahin jadi memutihkan seluruh badan, menghilangkan flek, ya kan, lipatan, mencerahkan lipatan, mengandung tomat putih 7 kali glutathione, tuh udah jelaskan 7 kali glutathione tomat merah. Nah, itu aman jangka panjang, ada hasil tanpa efek samping, ya kan. 1 bulan sudah kelihatan hasilnya, seakan-akan disetarakan dengan infus whitening. Nah, itu udah ya jelas, konkret ya, ini datanya konkret ya. Jadi nggak ada tafsir-tafsir yang ngebingungin, nggak ada. Di sini udah jelas ditarik itu ya infonya. DRL tiba-tiba muncul dengan pakaian atribut agamaisnya. Terus si Ulers tiba-tiba bikin video permintaan maaf. Next time siapa lagi? Abu-abu. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Apa karena anggota dewan sudah bersuara menegaskan dari Komisi 6 mengatakan bahwa mafia skincare harus dituntaskan? Takut ya? Takut? Mulai takut dong, ya namanya juga manusia ya kan. Dengan si DRL tiba-tiba beratribut agamais dan dengan si Ulers tiba-tiba bikin video permintaan maaf, muka macam gak berak 5 bulan, kesalahan dan kejahatan yang kalian perbuat selama ini gak ada hukumannya gitu. Untuk apalah hukuman Indonesia ini kalau kayak gitu sayang? Enak kali lah kau kayak gitu, ya kan? Enak di kau, gak enak di orang-orang yang membuat kesalahan selama ini. Padahal sejak dari terkuaknya skincare-nya si Ulers, overprice, udah banyak kali netizen Indonesia mengusulkan dia untuk minta maaf. Kalau mengakui kesalahan itu, membenahi diri, malunya itu cuma sehari 2 hari, 1 bulan mentok, habis itu udah hilang. Ini enggak, kan udah bilang kemarin, cukup tak kau aja kau keraskan, otak kau, kepala kau jangan kau keraskan. Ujungnya apa? Merupak kau sekarang kan? Untuk apa lo kau minta maaf? Belum lebaran ini.